Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 4112220005. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dari proyek yang saya buat yang bertujuan untuk proyek UAS, yaitu prototipe aplikasi dunia binatang. Dunia binatang itu nama aplikasi yang udah saya buat dari storyboard yang saya buat di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan UTS kemarin. Singkat saja, supaya mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari aplikasi saya ini. Pengenalan terhadap dunia binatang merupakan salah satu langkah awal yang penting dalam perkembangan anak-anak. Melalui pembelajaran tentang hewan-hewan, anak-anak tidak hanya mengenal lingkungan sekitar, tapi juga mengembangkan rasa ingin tahu, empati terhadap makhluk hidup, dan pemahaman terhadap keanekaragaman. Namun, di era digital saat ini, banyak anak-anak yang lebih tertarik dengan teknologi dibandingkan interaksi langsung dengan alam. Oleh karena itu, diperlukan sebuah media pembelajaran yang dapat mengintegrasikan teknologi dengan suasana alam langsung. Aplikasi ini tidak hanya membantu anak-anak mengenal dunia binatang, tetapi juga mendukung pengembangan kemampuan kognitif, daya ingat, dan pengembangan keputusan melalui soal-soal interaktif yang menarik. Dengan pendekatan modern dan menyenangkan, dunia binatang bertujuan untuk menjadi salah satu sarana pembelajaran terbaik bagi generasi muda yang mencintai teknologi sekaligus peduli terhadap lingkungan. Saya membuat aplikasi ini dengan berbagai tujuan, yaitu pertama, meningkatkan pengetahuan anak. Maksud meningkatkan pengetahuan anak itu memperluas wawasan anak-anak tentang keanekaragaman fauna, habitat, dan karakteristik unik setiap hewan. Dua tuh ada memupuk rasa ingin tahu. Nah, di sini untuk membantu anak-anak mengembangkan rasa ingin tahu dan kecintaan terhadap dunia binatang dan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan, memanfaatkan perangkat digital sebagai sarana pembelajaran yang modern dan relevan dengan minat anak-anak saat ini. Keunggulan dalam aplikasi ini apa sih? Dan saya membuatnya ada 6 keunggulan dari aplikasi ini. Yang pertama ada edukasi interaktif. Edukasi interaktif yang dimaksud itu mengajarkan anak-anak tentang berbagai jenis hewan dengan cara menyenangkan dan mudah dipahami. Dan yang kedua, mengembangkan wawasan. Mengembangkan wawasan membantu anak-anak memperluas pengetahuan tentang dunia binatang, termasuk habitat, ciri khas, dan fakta menarik lainnya. 3. Adaptasi dengan teknologi. Memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran yang relevan. Gitu. Tingkat membantu yang bertahap itu adanya tiga tingkat kesulitan: mudah, normal, dan sulit. Membuat anak-anak dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka dan termotivasi untuk terus meningkatkan diri. Yang kelima, ada pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak dapat belajar sambil bermain, menjadikan pengalaman belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Kenapa sih dunia binatang? Saya membuatnya dunia binatang ini karena dalam storyboard yang telah saya buat, saya menunjukkan alur penggunaan aplikasi mulai dari layar utama hingga berbagai fitur yang tersedia. Setiap langkah dalam storyboard dirancang untuk memastikan alur navigasi yang mudah dan intuitif bagi anak-anak. Ini lebih ke storyboard yang udah saya buat dari tugas UTS yang sebelumnya itu. Jadi kayak saya kembangkan menjadi aplikasi
prototype. Next, selanjutnya prototype. Desain prototype aplikasi menggunakan tampilan yang ramah anak-anak dengan warna cerah dan ikon-ikon yang menarik. Setiap fitur dirancang dengan antarmuka yang sederhana agar anak-anak dapat dengan mudah mengakses dan memahami konten yang disediakan. Desain ini juga mencakup elemen interaktif seperti animasi ringan untuk membuat pengalaman belajar lebih hidup dan menarik. Tema. Tema yang saya buat ini, tema utama dari aplikasi Dunia Binatang adalah edukasi interaktif tentang hewan. Aplikasi ini bertujuan untuk memperkenalkan anak-anak pada keanekaragaman fauna di dunia, termasuk karakteristik unik setiap hewan, habitat mereka, dan fakta menarik lainnya. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses tahap-tahap produksi yang saya buat belakangan ini, yaitu tahap pra-produksi, tahap sebelum produksinya. Tahap ini melibatkan perencanaan konsep dan penyusunan skrip untuk konten aplikasi. Saya menentukan topik utama, alur cerita, dan fitur yang akan ditampilkan seperti latihan dan tes. Storyboard juga dibuat untuk memvisualisasikan alur navigasi dan interaksi pengguna. Interaksi pengguna. Yang kedua ada tahap produksi. Pada tahap produksi, saya mulai mencari konten visual seperti ilustrasi hewan, animasi interaktif, dan elemen grafis lainnya melalui berbagai website, yaitu salah satunya ada Freepik. Pengambilan gambar dilakukan untuk konten yang memerlukan foto seperti dokumentasi hewan. Software yang saya perlukan yaitu Figma. Tahap pasca produksi, tahap ya setelah produksi, yaitu saya melaksanakan usability testing dengan melibatkan teman dan beberapa pengguna target. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Feedback dari hasil testing ini digunakan memperbaiki dan menyempurnakan aplikasi sebelum peluncuran final. Peluncuran final itu maksudnya jika desain atau prototipe ini udah oke atau udah fix, akan selanjutnya ke tahap building aplikasi ke developer aplikasinya. Alat-alat yang saya gunakan saat membuat aplikasi ini atau prototipe ini tidak jauh dari laptop. Laptop itu untuk gadget ya, gadget kegunaan utamanya Figma. Figma itu untuk membuat prototipenya seperti di desain prototipenya, dan Canva. Canva itu untuk mengedit-ngedit gambar yang sudah saya cari di web Freepik itu. Nah, Freepik itu inspirasi atau gambar-gambar yang saya pakai untuk mengumpulkan elemen-elemen lainnya juga. CapCut untuk editing video, kebutuhan editing video. Kesimpulannya, yaitu aplikasi Dunia Binatang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif bagi anak-anak dalam mengenal dunia binatang. Proses pengembangan melibatkan penggunaan laptop untuk pengolahan konten, Figma untuk desain prototipe, Canva untuk editing gambar, dan CapCut untuk editing video. Dengan inspirasi dari dilakukan usability testing untuk memastikan aplikasi mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Aplikasi ini diarahkan menjadi media edukasi yang menarik dan efektif, mendukung perkembangan anak dalam memahami dan mencintai lingkungan. Selesai, dan habis ini saya akan sekilas mendemokan dari aplikasi tersebut.